wa sahbihi ajmain. Nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi Masjid Bannatul Hail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah kula lan panjenengan sedaya tansah memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya wonten sakmenika taksih dipun paringi kesempatan kesehatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, nggih menika saged menghadiri kajian rutin setiap sebulan sekali Ahad pagi di Masjid Banatu Hail Subantoro, Kebun Duren, Ponggok, Blitar, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Alhamdulillah kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, ayah, bunda semua bisa bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini yang sangat sejuk sekali. Saya mungkin untuk yang kedua kali hadir di sini. Lupa dulu tahun berapa ya kesini itu ya. Mungkin sebelum pandemi ya pernah kesini. Dan waktu itu saya memang minta kepada panitia untuk disediakan LCD untuk membantu nanti menyampaikan materi. Dan hari ini juga begitu. Setelah tanya kepada panitia, apa sebelumnya jarang menggunakan seperti ini? Ya, sudah lama Ustadz tidak pakai ini. Jadi mohon maaf kepada panitia, ngerepoti panitia nggih. Ngapunten panitia, dan terima kasih kepada panitia telah menghubungi saya. Sebenarnya saya dijadwalkan bulan yang kemarin ya, tapi karena ada satu dan lain hal kepada Ustadz Bibit itu dijadwalkan, ditanya ulang, gimana Ustadz bulan ini? Ya wis insya Allah begitu ya. Dan akhirnya inilah hari ini jam 4.45. Saya sempat bertanya, jam 45, enjing sangat Ustaz. Nggih Ustaz. Wah sekarang kan subuhnya memang lebih awal ya, sehingga tadi harus berangkat dini hari dari Kediri. Ala kulli hal, sehat semua nggih, ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Kita sudah melalui masa pandemi, jadi semuanya mudah-mudahan sehat semua. Walaupun demikian tetap kita harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Ngapunten, mungkin iki kula campur-campur nggih bahasanipun, kadang-kadang nggih bahasa ngeten iki, nggih bahasa Blitaran, Kedirian, Indonesia, dan mungkin nanti Inggris dan Arab. Ngeten nggih? Insyaallah nggih, boten napa nggih. Nah, niki saestu to, sehat sedanten to niki? Alhamdulillah nggih. Jasmani dan rohani? Insyaallah. Insyaallah. Cobi menawi kula sapa, apa kabar? Kados ngeten iki jawabipun terus pundi? Lho kok mboten seragam? Nek dipun tanglating jawabipun terus pundi? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Niku tandane ustazah anu niku RATKIT niku biasane niku. Nggih. Cobi bapak-bapak, ibu-ibu, lek memang sehat, saged tangane ngeten Pak. Apa kabar? Ngeten nggih. Semuanya Pak, ngeten Pak, tangannya Pak. Apa kabar? Kali digerak-gerakkan ngeten. Nah. Terus nggih, terus Pak.
Terus ikuti perintah saya nggih, derek perintah kula nggih, perintah lho nggih. 1 2 3 semakin cepat. 1 2 3 nggih, tempelkan ke dagunya, tempelkan ke dagunya. Tempelkan ke dagu, Pak. Tempelkan ke dagu. Tempelkan ke dagu. Dagu, Pak, tempelkan ke dagu. Dagu. Kirose sehat jasmani rohani. Lah kok dagune pindah loh, Pak. Nggih. Niku pelajaranipun ngeten, Pak. Bu. Pelajaranipun ingkang pertama nyun sewu. Menawi wonten materi tentang parenting niku bidang kula nggih, bidang kula memang bidang parenting, pengasuhan. Kula saking psikologi niku menawi kita itu memberi nasihat, Pak. Niku ingkang paling mandi niku omongan nopo teladan, Pak. Contoh apa omongan, Pak? Contoh nggih. Lah niku lho, Pak, tempelkan ke dagu. Jenengan sing percaya niku omongan kula napa contoh kula? Sing mandi niku memang contoh, Pak, panjenengan, Pak. Jadi nek jenengan niku mangke bunda semua menasihati anak, termasuk kita semua nih para ustadz juga, para guru, orang tua yang mempunyai fungsi untuk mendidik, memang yang paling efektif itu adalah keteladanan, contoh. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau selain memberikan nasihat, banyak sekali memberikan contoh-contoh kepada kita, sehingga tidak heran beliau dinobatkan sebagai sebaik-baiknya contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi mari kita berusaha menjadi contoh terbaik bagi orang-orang di sekitar kita dengan bersama-sama mendahului diri menjadi lebih baik yang pertama. Ngaten nggih ayah bunda, siap menjadi contoh yang terbaik untuk anak, keluarga dan masyarakat nggih? Nggih, insya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan siap membahas tema kita menjadi keluarga tangguh, atau nah niki bahasa Inggrisnya, Pak. Family resiliency, Ustadz. Jadi keluarga tangguh niku menawi dalam bahasa Inggrisnya itu namanya family resilience, keluarga tangguh. Sehingga nanti tangguh niku menawi dalam bahasa Inggris niku asline dipun wastani niku resilient. Ngaten nggih? Resilience. Nggih niki nambah-nambah pengetahuan ngaten nggih. Tangguh niku lek dalam konsep ilmu psikologi nanipun resiliensi, tangguh. Dados mangke menawi jenengan mireng kalimat kata tangguh nggih menika nggih resiliensi, tangguh, ya niku artosipun. Ngaten nggih, menuju keluarga sampai surga. Dados tema ingkang sampun dipun jelasaken mau kalih pembawa acara menjadi keluarga tangguh. Niku sampun tepat nggih. Tangguh sampai kapan? Nggih, ngantos mangke sedanten anggota keluarga mlebet surga. Ini harapan kita menjadi keluarga tangguh tidak hanya di dunia tapi kelak sampai kita masuk bersama-sama dengan keluarga di jannah. Family til jannah. Keluarga tangguh sampai surga. Pengaten nggih? Insya Allah. Niki slide-ipun wonten 70 slide. Nggih, mangke ngiten-ngiten jelaskan niki selesai asar lah saya kira. Mboten usah dangu-dangu nggih. Niku terus panitia namung 60 menit ya, 1 jam nggih. Nggih mungkin mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan ini semua. Baik. Yang pertama, kalau semuanya sudah sehat, semua diberi kesempatan, yang paling penting kita diberi kekuatan napa Bapak Ibu? Iman, Islam, sehingga itu yang menjadikan kita mampu hadir di sini. Kesadaran bahwa kita adalah hamba beriman, mukmin dan juga muslim, dan kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita hadir di Masjid Banatul Hail ini untuk menuntut ilmu, majelis taklim yang penuh berkah ini kan nikmat nih.
Nikmat nih, karena nggak semua nggih dipun paringi kesempatan, satu sehat, dua iman Islam, dan itu menjadikan termotivasi untuk hadir di masjid. Mboten sedanten ta niki. Mosok masyarakat sak Subantara mriki, mboten to? Niki jenengan pun pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama saya mengajak panjenengan semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas umat manusia, tetapi sedikit sekali yang tidak bersyukur. Oleh karena itu pertama mengajak panjenengan semua termasuk kula piyambak, monggo kita semua senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Harapan kita dengan kita bersyukur itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia-Nya dengan berlipat-lipat, bertambah-tambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kamu mau bersyukur kepada Allah, niscaya akan kami tambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah, dengan kita diberi nikmat sehat, kita syukuri dengan kita hadir di sini. Kita diberikan nikmat iman Islam, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan itu nanti nikmat sehat akan ditambah-tambah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan oleh karena itu yang hadir di sini, yang sudah sehat, mudah-mudahan semakin sehat. Amin. Yang agak greges, mudah-mudahan mantun gregese. Sing rada-rada kembung, rada-rada greges, sehat. Terus dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan nanti ditambah ilmu kita. Yang berinfak dan bersedekah, mudah-mudahan ditambah lagi nikmatnya nanti semakin banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi selama 2 tahun, 2020 sampai 2021. Teng Subantara nggih sami nggih enten pandemi nggih. Kula kinten pandemine mboten mantun teng Subantara. Sami nggih, mriki nggih kenging pandemi to. Nah niku terus selama pandemi di antara berita itu yang jenengan mireng napa mawon niku. Ada kegiatan sekolah akhirnya dilakukan dari rumah. Napa namanipun niku? Belajar dari rumah. School from home, bekerja juga dari rumah. Ada pembatasan kegiatan sosial, aktivitas mencari nafkah kemudian juga dikurangi, sehingga mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Nggih Bapak Ibu, pendapatan akhirnya menurun bagi mereka yang berdagang, berbisnis dalam bidang transportasi dan sebagainya. Banyak aktivitas terbatas. Ini merubah kehidupan bermasyarakat, berkeluarga waktu itu. Anak-anak yang semula harus berangkat sekolah, sekarang waktu itu harus belajar dari rumah. Yang semula tidak paham namanya pembelajaran online, akhirnya harus belajar online. Tiba-tiba para bunda selain jadi ibu, kemudian menjadi ustazah. Ditanyai anaknya soal matematika, bingung, stres. Lihat itu, ternyata pandemi itu membawa kita mengalami sebuah proses perubahan. Pandemi sebuah keterpurukan, pandemi itu sebuah masalah. Tapi jenengan perhatikan nggih, 2 tahun akhirnya kita bisa melampauinya nggih. Berarti panjenengan niki kita semua ini insya Allah sudah menunjukkan betapa kita ini cukup tangguh. Karena ternyata pandemi tidak menjadikan kita terpuruk. Meskipun ada di antara kita 1-2 mungkin harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sakit selama corona kemarin. Mungkin ada yang terpuruk ekonominya, tapi lihat, meskipun demikian kita bangkit kembali. Ada pernah survei dilakukan oleh seorang ahli ilmu keluarga
Bunda, namanya Bu Ois Sunarti, Profesor Doktor. Beliau ini salah satu, bahkan mungkin satu-satunya guru besar ya, yang ada di Indonesia yang ahli dalam ilmu keluarga. Jadi ini sekaligus informasi kepada teman-teman, ustadz, ustadzah, mas-mas, mbak-mbak, bunda. Di Indonesia ini ada program studi ilmu keluarga ternyata. Dan itu tidak di UNER, tapi di Institut Pertanian Bogor, Pak. Jadi di Institut Pertanian Bogor niku enten program studi keluarga, Pak, ketahanan keluarga. Nah, ini keren ini, menurut saya keren. Karena ternyata mereka menyadari betapa pentingnya masalah keluarga ini kan. Kita bisa katakan kokohnya sebuah negara itu dari kokohnya keluarga. Bayangkan kalau keluarga berantakan, bagaimana bisa kokoh sebuah negara. Bayangkan masyarakat Subantoro, RT niki mawon keluargane padu kabeh. Bubrah niku mangke nggih ta, Pak. Maka penting sebuah keluarga itu. Makanya ada namanya program studi ilmu keluarga. Nah, ini pakarnya diantaranya Bu Uis. Nah, Bu Uis ini, Pak, melakukan survei pada saat pandemi kemarin terhadap pasangan keluarga, laki-laki, perempuan. Lebih banyak perempuan ya, 65%. Rata-rata usianya 41 tahun. Nyuwun sewu, yang ada di sini rata-rata usia berapa? Coba yang usia 20 tahun ke bawah, angkat tangan. Nah, ada ini ya remajanya ya. 20-30, angkat tangan. Nah, ada. 30-40. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8 aja. 40 sampai 50. Wah, paling banyak ini nggih. 40-50 nggih. Sak duripun 50. Wah, iya seimbang ya, subhanallah. Nggih Bunda, nggih. Mang kebanyakan usia di atas ini ya, 40, 50 dan 50 ke atas ya. Oke, dewasa akhir, dewasa madya dan dewasa akhir dalam tahapan siklus perkembangan. Nggih, pernikahan rata-rata 15 tahun yang disurvei. Berarti kalau begitu hampir mirip ya. 40, 50 sama 50 ke atas paling banyak di sini. Ini surveinya mirip, berarti kados jenengan. Kayaknya sepadan lah ya. Rata-rata pernikahan 15 tahun. Ini nyun sewu, sampun berkeluarga sedanten, ampun nggih kebanyakan sebagian besar lah ya. Yang usia perkawinannya di atas 10 tahun, angkat tangan. Banyak ya? Alhamdulillah. Ya. Di atas 10 tahun ya, berarti yang lainnya lebih di atas lagi ya. Jumlah anak rata-rata pinten? Yang di atas 2 anaknya, angkat tangan. Oh, semuanya banyak ya. Subhanallah. Nggih. Oke. Pendidikan rata-rata S1 ke atas, S1. Oh, 1 2 3 4. SMA. Oh, paling banyak. Oke, Won. Nggih. Penghasilan 4 juta ke atas? Enggak ada. 4 juta ke bawah angkat tangan semua. Oke, paham. Yang tidak sama di sini pendidikan sama pendapatan kayaknya. Memang ini surveinya dilakukan di Jakarta sih, Pak, soalnya. Ya, mungkin berarti nanti kalau diterapkan di sini ada sedikit variabel yang berbeda lah ya. It's okay. Coba kita lihat beberapa hasil surveinya. Pada saat kemarin pandemi itu apa yang dirasakan? Ternyata sebagian besar masyarakat pada saat pandemi kemarin, bapak ibu itu mengalami ingkang kathah itu cemas, gampang sedih, itu paling kathah. Kalau niki ketinggalan sami nggih, waktu pandemi kathah ingkang cemas nggih kalau niki nggih, sami nggih, oke. Terus pendapatan menurun, sami nggih, sami. Terus mengurangi napa niki, mencari dukungan sosial keluarga, mengurangi sumbangan sosial. Tapi kayaknya enggak. Kalau mengurangi sumbangan sosial kemarin kayaknya selama pandemi kita semakin dermawan nggih, membantu tiang yang kena pandemi, ngaten nggih. Terus yang jelas terjadi penurunan kesehatan keluarga. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, intinya saya mau katakan intinya pandemi kemarin itu telah menjadikan kita berubah dalam mengelola kehidupan keluarga. Ketinggalan kita itu memang dipaksa untuk berubah. Cobi, yang belajar itu. Semula kita tidak belajar secara online. Sekarang mau nggak mau kita harus belajar toh.
Yang semula tidak tahu apa niku namanya Zoom Pak, Zoom. Sumerep nggih Zoom nggih Sada. Google Meet niku apa meeting online. Niki sakniki mau nggak mau kita belajar niku. Bapak-bapak yang semula tidak tahu YouTube akhirnya tahu YouTube. Berubah nih. Semuanya menjadikan kita berubah. Cara kita kemudian hidup banyak mengalami perubahan. Termasuk ikatan keluarga, family bonding itu juga berubah. Yang semula jarang ketemu akhirnya dengan banyaknya kasus selama pandemi, interaksi dengan anak itu semakin kuat. Niki enten informasi ngeten bapak-bapak ibu-ibu. Jadi dampak dari pandemi kemarin di negara Amerika Serikat, negara maju, itu ada perubahan gaya hidup keluarga, terutama pada perilaku kehidupan suami atau ayah. Gara-gara pandemi dan kemudian berdampak pada proses ekonomi, e-commerce, ekonomi, cari uang itu, akhirnya kan bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang bisnisnya itu dilakukan secara online, gitu. Akhirnya banyak yang kemudian akhirnya mundur dari perusahaan. Misalnya menjadi karyawan, lebih baik mengundurkan diri dari karyawan, terus berbisnis secara online, Pak. Sumerep nggih. Dados mboten purun dados karyawan malih, nderek perusahaan ngoten, pabrik ngoten mboten, ngantor mboten, tapi terus akhirnya pindah menjadi pengusaha mandiri keluarga secara online. Dan itu trennya teng Amerika niku kata. Saya amati juga di sini juga banyak nih bunda-bunda di sini yang kemudian bisnis online gitu. Nggih. Lah niku menjadikan beberapa ayah itu lebih memilih untuk berada di rumah dan membersamai anaknya di rumah. Ikatan bersama anak semakin kuat. Sehingga di Amerika itu sekarang ada sebuah tren naminipun Dad Stay at Home. Napa niku? Dad Stay at Home. Ayah tetaplah tinggal di rumah. Ayah tetaplah tinggal di rumah. Dan itu menjadi tren. Sekarang bapak-bapak di Amerika itu banyak yang kados panjenengan. Wis nang omah ae. Di rumah untuk apa? Di rumah ternyata untuk membersamai anak-anak mengalami proses tumbuh dan kembang. Dan mereka menyadari pentingnya peran ayah dalam tumbuh dan kembang. Dan seperti itulah yang terjadi. Karena hilangnya peran seorang ayah itu berdampak kepada tumbuh kembang seorang anak. Dados niki pesan dumateng kula lan panjenengan sedaya, terutama bapak-bapak, monggo meskipun kita itu bekerja, berdagang, teng sabin, usaha, ampun ngantos melupakan tumbuh kembang anak-anak. Ngaten nggih, karena hadirnya panjenengan ini luar biasa. Sehingga sekali lagi intinya pandemi kemarin itu menjadikan kita itu mau berubah. Bahasa Inggris pun behavior change. Dan ternyata perubahan perilaku itu adalah arti dari kata belajar. Bahasa Indonesianya belajar, bahasa Jawanya napa? Sinau. Lah ternyata ibu-ibu bapak-bapak, sinau atau belajar itu, kalimat kata belajar itu sebenarnya artosipun perubahan perilaku. Dados lek tiang niku sinau, tiang niku belajar, niku maksudipun di dalam dirinya harus terjadi sebuah perubahan perilaku. Karena arti dari belajar itu adalah sebuah perubahan. Niki nyun sewu, niki kita sinau ilmu agama, majelis taklim niku kan proses belajar nih. Mestinya mantun niki kula lan panjenengan sedaya mestinya kedah berubah napa mestinya? Berubah menjadi lebih baik. Itu tanda kita sudah belajar. Maka pastikan kalau kita itu belajar, pastikan kita mengalami sebuah proses perubahan menjadi lebih baik. Itu artinya belajar kita maksimal. Ngaten. Lek wis sinau ning dini kok gak berubah pancet ae, berarti harus dievaluasi proses belajar. Karena belajar itu prinsipnya adalah perubahan perilaku.
Ngaten nggih Bapak Ibu. Siap berubah Bapak Ibu? Insya Allah. Tapi kula nggih sepakat menawi panjenengan gadah pendapat berubah niku wangel. Berubah niku susah atau mudah? Niku ngubah awake dhewe niku lho Pak, angel napa gampil? Angel nggih? Berubah menjadi lebih baik itu niku angel apa gampil Bunda? Angel nggih? Tapi kula sanjangi nggih, berubah memang pada awalnya susah. Tetapi kalau kita berusaha terus, insya Allah gampil. Asal kita punya semangat untuk purun berubah. Ngene apa nggih? Cobi. Niki enten gambar gajah, ulo, jerapah, semut. Bahasa Indonesia, gajah besar atau kecil? Besar. Ular panjang atau pendek? Panjang. Jerapah tinggi atau pendek? Tinggi. Semut besar atau kecil? Cobi jenengan mangke kula tangkleti. Gajah niku jenengan jawab besar, kalih tangannya ngeten Pak. Sakit nggih? Niki kula badhe dudune jenengan lek berubah niku wangel, ngeten lho. Gajah besar, ngeten nggih? Semut kecil, ngeten nggih? Ular panjang, ngeten nggih tangannya mangke? Jerapah tinggi, ngeten nggih? Coba 1, 2, 3, gajah. Kali ngendikan besar, ngeten nggih? Gajah besar. Semut ular jerapah niku saderenge pandemi. Lah mantun pandemi niku terjadi perubahan Pak. Perubahannya ngeten, gajah jenengan tetap sanjang besar. Tapi mangke gerakannya terus gajah besar, besar ngeten. Semut kecil ngeten. Ular panjang ngeten. Jerapah tinggi ngeten. Saged? Siap berubah? Saged berubah? Cobi. Saderenge pandemi, gajah sak mantune pandemi, ular bingung to jenengan. Ngoten niku ganten sing licetan, Pak. Ular panjang. Luwih cetan niku. Tapi niku menunjukkan nek berubah niku kan angel to, Pak. Tapi lek terus dibaleni di napa kulinane dibiasakan mangke nggih langkung nggih saged mangke. Ngaten to? Nah, oleh karena itu dalam teori belajar niki ya ustadzah nggih. Niki mudah-mudahan jadi dados tambahan ilmu. Ada seorang yang bernama Alvin Toffler. Alvin Toffler niku gadah buku namanipun Future Shock, keterkejutan masa depan. Literasi, kemampuan baca tulis yang diperlukan di abad 21 will not be those who cannot read and write. Itu bukanlah orang yang tidak punya kemampuan literasi, itu bukan mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Nanti di abad 21 bukan itu, Bunda, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata yang akan disebut buta huruf nanti di abad 21 itu ketika mereka tidak mampu melakukan 3 hal ini, yaitu learn, belajar, yang kedua unlearn, merubah cara belajar, dan yang ketiga adalah relearn, belajar ulang. Ngeten maksudipun. Pertama, ketika kita itu belajar, misalnya belajar bahwa sekolah niku bentuke nggih ngaten niku. Sekolah niku bentuke isu budal neng sekolahan, guru masuk kelas, siswa masuk kelas, terus kemudian guru menjelaskan di papan tulis, siswa mencatat, pulang. Ngaten nggih? Tapi mantun pandemi, cara belajar ini kemudian mau nggak mau harus dirubah. Ternyata guru tidak harus masuk kelas, siswa tidak harus masuk kelas,
gitu. Siswa tidak harus mencatat perubahan. Dan kalau tidak siap dengan perubahan seperti ini, ya dikatakan buta huruf terhadap abad 21 dan tidak siap nanti menghadapi perubahan zaman. Itulah yang disebut dengan unlearn. Kita harus membongkar apa yang selama ini kita pelajari. Gak bisa kita kaku, kudu ngene. Gak bisa kan? Harus dibongkar ini pemahaman kita jika sudah tidak sesuai dengan keadaan tantangan zaman. Seperti itu. Itu prinsip unlearn. Jadi ada bagian-bagian dalam kehidupan kita itu yang memang harus kita bongkar untuk disesuaikan dengan perubahan zaman. Ada memang harus tetap kita pegang, ada yang sawabit harus tetap kita pegang, tapi ada yang mutaghoyirat, ada yang berubah, yang kita harus beradaptasi dengan perubahan. Nah, al-mutaghoyirat yang berubah-berubah itulah yang disebut kemampuan kita unlearn, kemampuan kita untuk membongkar apa yang sudah kita pelajari. Oh, tiba-tiba sinau itu gak mesti neng jero kelas, tetapi bisa online. Oh, tiba-tiba berbisnis itu tidak mesti neng pasar, bisa lewat handphone dan banyak hal. Sehingga yang ketiga, kita belajar ulang tentang kehidupan itu. Termasuk kayak nanti yang kita bahas, menjadi keluarga tangguh, parenting ini. Ada banyak perubahan ketika kita menghadapi permasalahan. Oh, lek biyen menghadapi permasalahan itu begini caranya. Selama ini kita menghadapinya dengan hanya misalnya pasrah. Tapi nanti mungkin kita harus berubah. Kita harus belajar cara baru untuk bisa bertahan. Oh, pengajian itu dari dulu pakai mic ceramah mendengarkan. Enggak, ternyata ada strategi baru dengan melihat. Karena belajar itu kita itu mendapat informasi tidak dari telinga, tapi juga dari mata. Bahkan dari gerakan tadi. Maka ketika kita memanfaatkan 3, bahkan lebih dari indera kita untuk belajar, hasilnya akan lebih banyak. Seperti itu. Keluarga kita juga begitu. Ada perubahan gaya hidup. Sehingga kita bertahan menghadapi permasalahan pandemi corona ini, bangkit kembali. Dan itulah yang disebut tangguh, Bapak Ibu. Yang tadi saya sebut istilahnya resilience, tangguh. Sehingga pengertian tangguh niku nopo? Pengertian resilient itu nopo? Tangguh niku artosipun kemampuan kita semua beradaptasi, menyesuaikan dan tetap teguh dalam situasi sulit. Dados yang disebut tangguh niku ketika kita punya masalah dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita itu bisa menyesuaikan kesulitan, kesusahan itu dan kemudian mengatasinya. Tidak pasrah saja, tapi mengatasinya. Sehingga istilah lainnya tangguh atau resilient itu adalah bangkit kembali. Bangkit kembali. Bounce back. Bahasa Inggrisnya, bounce back. Bahasa Subantoronya mantul. Jadi tangguh niku bal lek ceblok tung balik niku lho. Jadi tidak selamanya di bawah, tapi suatu saat kita perlu balik. Tangguh, bangkit kembali. Sehingga orang yang tangguh itu Ustadz, itu bukan orang yang kemudian tidak merasakan sakit. Bukan orang yang tidak merasa sedih, Bunda. Bukan orang yang tidak merasa kecewa. Bukan orang yang tidak merasa susah sama sekali. Orang tangguh itu adalah orang yang dia ketika mendapat kesulitan, dia itu juga merasa sakit, sedih, bingung. Karena orang tangguh itu bukan orang yang kebal, orang tegas, ing tapak paluning pandi. Bukan begitu. Orang yang tangguh itu mungkin dia merasa sakit ketika menghadapi musibah, tetapi mereka bertahan dan bangkit kembali. Tidak terlarut. Rasulullah Muhammad SAW berdakwah ke kota Taif. Kemudian beliau dilempari oleh anak kecil di kota Taif itu. Berdarah-darah mulutnya, giginya, kakinya. Sakit, Bu. Sakit, Ustadz.
Yang menjadikan malaikat tidak tega dan menawarkan bagaimana kalau bukit Uhud itu ditumplekan ke kota Taif. Tapi contoh ketangguhan Rasulullah SAW berpikir positif, jangan lakukan itu karena mungkin nanti dari anak turunnya akan muncul hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sakit, berdarah-darah. Bukan berarti beliau enggak berdarah-darah. Sakit, tapi sabar dan tegar menghadapi situasi. Sehingga ketangguhan seperti inilah yang akan menjadikan kita itu tetap optimis kan. Bahkan di setiap masalah kita tidak akan pernah menyerah, tidak akan mengeluh, tapi terus menghadapinya dengan baik. Nah, oleh karena itu nanti sebenarnya kalau ini bunda-bunda di Ustadzah TPA maupun di Sekolah Islam Terpadu bisa nih mengajarkan dasar-dasar ketangguhan atau resilient ini. Karena ini sifat yang bagus ini, sifat tangguh ini. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini agak sedikit ilmiah ngeten. Ada sebuah jurnal, ada sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Kauai. Ini nanti saya cerita tentang sejarah munculnya istilah resiliensi nih, ketangguhan nih. Ternyata ketangguhan itu muncul dari sebuah riset yang dilakukan oleh Bu Amy Werner bersama timnya selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 55 sampai tahun 85 di sebuah kepulauan di daerah Hawaii, di Samudra Atlantik di tengah itu. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu selama 30 tahun ada sebanyak 698 bayi yang lahir di desa Kepulauan Kauai itu diteliti, kemudian diasuh, ditumbuh kembangkan oleh orang tua mereka selama 30 tahun dan diteliti apa yang terjadi pada bayi itu ketika keluarga mereka itu adalah keluarga yang bermasalah. Ada keluarganya itu penjahat bapaknya, ada yang keluarga itu pecandu narkoba, dan kemudian kejahatan-kejahatan yang lain. Nih, lah anak-anak yang hidup di keluarga itu diteliti Bapak-bapak, Ibu-ibu selama 30 tahun, dan setiap 10 tahun itu dievaluasi. Terus kemudian dicatat, diamati oleh timnya Bu Amy Werner itu. Sampai kemudian ditemukan ternyata di antara 698 bayi yang tumbuh menjadi anak, remaja, dan dewasa, ada beberapa dari mereka itu yang tetap survive, tetap bertahan, tidak terpengaruh oleh kondisi yang rusak di lingkungan masyarakat itu. Paham ya? Nah, kemudian para ahli psikologi melihat ini, bagaimana mereka tetap bertahan itu, bagaimana tangguh. Ternyata mereka mempunyai strategi coping, Pak. Namanya dalam bahasa psikologi itu namanya coping. Coping niku bukan coping ngunjuk coping atau mungkin coping niku kalau dalam bahasa psikologi itu nih, resiliensi psikologi adalah coping efektif, adaptasi positif. Coping niku adalah cara kita untuk menangani masalah stres. Ngeten, kita itu kan kadang-kadang punya masalah. Yen sewu, Bunda, Ustazah, jenengan lek misale jenuh atau bosan ngeten, jenengan biasanya napa Bunda? Untuk mengatasi masalah jenuh, bosen, napa? Jalan-jalan. Oh, niku berarti strategi coping jenengan. Ngaten maksudipun. Ayah lek lagi napa masalah apa lagi neng-nengan kali Bunda, caranya ayah gimana? Ngopi. Nah, niku strategi copingin jenengan. Niku strategi copingin jenengan apa ini gitu? Ngopi. Jadi kita itu ternyata punya strategi coping sendiri-sendiri untuk mengatasi stres. Ngaten nggih? Ngatasi masalah benten-benten carane beda-beda di kita itu. Itu namanya strategi coping. Nah, orang yang resilient tuh punya strategi copingnya untuk menghadapi masalah itu, sehingga misalnya kalau dia nanti sudah berhasil, dia akan mengembangkan strategi coping yang baru. Oke, Ustadz tadi mengatakan kalau saya punya masalah ngopi. Misalnya, ngopi wis gak mandi lagi, masalahnya gak hilang. Apalagi Ustaz, nyari strategi yang lain kan? Wah,
di kopi ini gak hilang tau ya. Minta bantuan, akhirnya dikembangkan. Strategi kopinya tidak hanya ngopi, minta kebantuan kepada temannya, kepada ustadz, kepada siapa begitu. Jadi tidak hanya ngopi, berkembang. Artinya kita mampu mengembangkan strategi coping baru. Dan itulah resilient, bounce back, tangguh, memantul kembali seperti bola. Seperti sebuah pohon, dia tidak patah walaupun kena angin. Dia hanya mentelung saja. Pada saatnya nanti dia akan kembali tegak lagi. Nah, itulah tangguh. Ngaten nggih? Balik lagi. Melenting, set begitu. Tidak sampai patah, balik lagi. Balik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, supados kula panjenengan sedaya saged balik maneh niku, kita itu perlu apa? Kan perlu kokoh kan? Perlu kuat, perlu siap berubah, harus lincah, harus bertahan, harus punya motivasi, harus percaya diri. Sehingga dikumpulkanlah sifat-sifat tangguh itu kados ngeten iki. Secara psikologi, orang tangguh itu dia punya pengendalian emosi, mengendalikan dorongan, optimisme, empati, mampu menganalisis penyebab masalah, keyakinan diri, senantiasa berpikir positif. Itulah ciri-ciri pribadi resilient, pribadi yang tangguh menurut ilmu psikologi. Nah, ini sekarang tinggal kita tempelkan. Berarti kalau pribadi resilient cirinya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau keluarga yang tangguh, kalau family resilient, cirinya bagaimana? Berarti kalau begitu, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang ayah, bunda, dan anak-anak serta komunikasi di dalam diri keluarga itu mempunyai kemampuan mengatasi masalah yang dihadapinya. Itulah keluarga yang tangguh. Ngaten nggih? Sehingga family resilience adalah kemampuan keluarga untuk merespon secara positif peristiwa buruk yang muncul dengan kekuatan akal dan kepercayaan diri. Itu pengertiannya. Ngaten. Jadi optimis, percaya diri, empati, ngaten nggih, sabar, mengendalikan emosi terhadap masalah yang dialami oleh keluarga, baik ayah, bunda, dan anak, komunikasi efektif, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari family resilience. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa waktu lagi nih, saya menawarkan, memang secara psikologi itu ciri-ciri keluarga tangguh adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu empati, pengendalian emosi, optimis, efikasi diri, berpikir positif, ini semua. Tapi saya tawarkan lagi, ada satu prinsip sangat mendasar yang kalau bisa kita kembangkan, insya Allah seluruh ciri psikologi keluarga tangguh itu bisa kita dapat. Dan 3 ciri itu adalah kebaikan, kebersyukuran, dan kesabaran. Pertanyaannya, dari mana ide ini saya dapat? Ternyata baginda Rasul Muhammad SAW telah mencontohkan hal itu dengan hadisnya yang sangat terkenal. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairan, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakara fakanat khairal lahu, wa in asabatu darra'u sabara fakanat khairal lahu. Sungguh takjub nih, ajaib, hebat, luar biasa ketangguhan orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena bagi orang beriman, seluruh kehidupannya itu satu, senantiasa dipenuhi oleh kebaikan. Kedua, jika orang beriman itu mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Jika dia berada pada posisi yang menyenangkan, itu tidak menjadikan dirinya lupa, tetapi menjadikan dirinya bersyukur, berterima kasih. Dan ketika dia berada pada posisi negatif, terpuruk, dia pada posisi sabar. Dan semua itu adalah situasi kebaikan semua. Dan itu tidak dimiliki kecuali adalah pada pribadi yang tangguh, yaitu seorang yang beriman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ada 3 hal yang harusnya kita munculkan dalam diri kita agar menjadi pribadi tangguh berdasarkan hadis ini, sehingga nanti keluarga kita adalah keluarga tangguh. Yang pertama adalah kebaikan.
Kita lakukan kebaikan di setiap hidup kita. Nafas kita, bangun tidur sampai tidur lagi, mari kita lakukan kebaikan. Dan yakinkan Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas kebaikan. Betul? In ahsantum ahsantum ilaikum. Suatu saat ada kejadian. Seorang anak kecil mencuri obat di apotek. Dia dimarahi oleh penjual apotek. Mencuri obat. Untuk apa nih obat ini? Ayo, untuk apa? Tenang Bu, ada penjual mie bakso. Ibumu sakit tole? Nggih Pak. Akhirnya ditebuslah 3 jenis obat ini oleh penjual mie bakso. Bahkan tidak hanya ditebus obatnya itu, malah dikasih mie baksonya. Le, gaunan mulai ibumu ya. Semoga sehat ibumu. Ya. Hari anak itu. 30 tahun berikutnya, bapak ini tetap dengan kebaikannya, Pak. Senantiasa berbagi, ada orang minta-minta begitu nggak punya uang, digawikan mie bakso. Betapa dia istiqomah dengan kebaikannya sampai dia tidak menyadari dirinya kena stroke. Harus dirawat di rumah sakit. Sang anak satu-satunya perempuan ini bingung harus bagaimana, karena sumber ekonomi datang dari ayah. Tagihan cukup banyak, 7 jutaan lah kira-kira. Anaknya bingung dari mana uang didapat, sumber ekonomi nggak ada, ayah sakit. Sementara dokter memvonis bapak harus operasi untuk menyelamatkan kondisi stroke-nya. Maka berusahalah sang gadis untuk menjual bisnis sang ayah, urgent for sale, dijual. Tetapi belum itu terjadi, operasi pun akhirnya dilakukan. Dan tiba-tiba muncul tagihan seperti ini setelah operasi dilakukan. Tagihan operasi 0, 0, 0, 0, 0. Dan semua ternyata sudah lunas dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 jenis obat-obat antibiotik dan 1 bungkus mie bakso. Maka bingunglah sang gadis ini. Siapa ini? Dan ternyata benar Bapak Ibu, dokter yang mengoperasi ayahnya ini adalah anak kecil yang ditolong oleh ayahnya 30 tahun yang lalu. Sehingga dia menjadi seorang dokter dan kemudian membantu sang bapak operasi. Namanya Dr. Praja Aruntong dari Thailand. Ini adalah kisah nyata di Thailand sana tentang bagaimana seorang dokter ini, dia menyadari bahwa dia menjadi dokter dari orang-orang kecil seperti penjual mie bakso. Sehingga sampai sekarang Pak Dr. Praja Aruntong itu sering mengadakan bakti sosial, memberikan kesehatan gratis kepada orang-orang miskin di Thailand sana. Kebaikan berbalas kebaikan. Maka bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, apapun masalah itu akan berubah menjadi kebaikan, kan? Seperti itu. Yang kedua, apa tadi? Kebersyukuran. Bagaimana dengan kebersyukuran atau gratitude? Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Inggrisnya gratitude ya. Asyukur adalah sebuah ucapan, perbuatan dan sikap terima kasih, alhamdulillah. Satu keadaan berterima kasih, bersenang hati, sikap menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ucapan, sikap dan perbuatan. Jadi bersyukur itu ada 3 kan? Dalam hati, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba saya mau sampaikan. Bersyukur itu sebuah kepastian ya. Karena betapa dalam hidup kita itu banyak ketidakmampuan kita kan. Bapak Ibu tahu nggak? Ini kemarin pada saat pandemi, obat ini paling laris nih ya, paling dibutuhkan di antara obat yang lain bagi mereka yang sulit mendapat oksigen. Namanya oksikan. Tahu harganya berapa sekarang? Harganya sekarang itu sekitar 45.000. Dan cara menggunakan oksigen ini Pak, ini oksigen ini, hirup selama 2 detik, 75 kali pemakaian habis Pak. Jadi nggak tahu?
Sudah detik kan? 75 kali habis. 75 kali habis. Berarti kalau begitu, kalau kita hitung bapak-bapak, 2,5 menit 45.000. Berarti 1 jam berapa? 1.080.000. 1 hari 25.920.000. 1 tahun 9.460.000.000. Pun niku regine napa Bapak Ibu? Oksigen. Jenengan pun pinten tahun menghirup oksigen? Pinten Pak? Bahaya. Pak Yusuf pinten Pak? Yusuf pinten? 520 miliar Pak. Niku lek Allah niku bisnis Pak. Menungso enak ae oksigen gratis. Bayar. Jenengan sagu Pak bayar 520 miliar Pak. Niku dados PNS sampai pensiun mati anak putu mboten saged nyaur niku. Niku tasih napa? Oksigen. Dereng nuntine to. Jantung, paru-paru. Cobi Pak. Nikmat Allah mana lagi yang kita mau dustakan? Nikmat Allah mana lagi yang kita tidak mau syukuri? Betapa banyak nikmat telah Allah berikan kepada kita. Oksigen, jantung, tubuh kita yang sehat, ilmu. Lihat itu. Bahkan niku lho, bersin saja itu nikmat nggih. Mboten saged bersin niku mboten saged napa? BAB. Niku nikmat juga kan? Bahkan susahnya kita itu jadi nikmat karena kita bisa merasakan nikmatnya tidak susah kan? Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau bersyukur dengan cara hati kita meyakini bahwa ini pemberian dari Allah, kemudian kita banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur, gratitude, dan kemudian kita ikuti dengan berbuat baik sebagai bukti kebersyukuran, termasuk kita menuntut ilmu pagi hari ini sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi otak kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, itu bagian dari kita mensyukuri Allah. Maka itu akan ditambah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dalam kamus Oxford English Dictionary, bersyukur itu artinya gratia ya. Gratia, menolong, membuat orang bahagia. Jadi sebenarnya bersyukur, berterima kasih, gratitude itu orang-orang negeri maju sana Pak, yang bukan muslim, yang bukan mukmin, itu yakin berterima kasih itu membawa dampak psikologis. Mereka ketika berterima kasih itu akan merasa lebih bahagia. Jangan, terima kasih, nggih, matur suwun. Jangan ucapkan terima kasih nih loh. Itu kan rasanya plong nggih bagi Anda dan bagi yang Anda ucapkan terima kasih. Akhirnya bertambahlah orang-orang baik di antara kita, akhirnya tambahlah kebaikan dalam diri kita. Maka tidak heran orang yang pandai bersyukur itu akan meningkatkan kepercayaan diri, nilai diri, membantu menyingkirkan emosi-emosi negatif. Karena berterima kasih itu akhirnya kan tidak ada rasa iri dengki kan, tidak ada kecemburuan. Sementara iri dan dengki cemburu itu menjadikan hati kita itu semakin sesek, dan itu semakin cepat nanti mengakibatkan kita memiliki penyakit lambung seperti yang sering disampaikan Dr. Azhar di sini, di majelis ini. Sebagian besar penyakit itu berasal dari hati kan. Jadi kalau bersyukur itu akan semakin meningkatkan emosi negatif, membuat kita memiliki banyak hal untuk diberikan. Maka tidak heran ada sebuah riset penelitian, orang yang mudah bersyukur, berterima kasih, memperpanjang usia. Data menunjukkan frekuensi kalimat emosi positif, berterima kasih, matur suwun, itu menjadikan rata-rata usia menjadi meningkat 93,5%. Artinya berterima kasih, bersyukur akan memperpanjang usia. Siapa yang ingin pendek usianya? Nggak ada. Pendek usia Pak, buat amal ngantes Pak. Semua kan ingin panjang usia. Maka tips panjang usia, mudahlah untuk berterima kasih, bersyukur. Apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semakin panjang usia tentunya. Maka tidak heran Rasul Muhammad SAW mengajarkan kita doa agar kita pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
agar kita pandai bersyukur. Karena syukur itu sebenarnya Allahumma, ya Allah jadikan aku hamba yang mudah bersyukur. Itu sama seperti kita tuh berdoa, ya Allah tambahilah nikmat aku. Gitu. Jenengan nyuwun, ya Allah, jenengan jadikan saya itu hamba yang mudah bersyukur. Itu sama dengan doa, ya Allah tambahilah nikmat kepadaku. Kan cara untuk mendapatkan nikmat dengan kita pandai bersyukur. Gitu Bapak Ibu. Maka jadikan kita. Yang ketiga adalah kesabaran, passion. Dan sabar menurut Ustadz Al-Saimin adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, menjaganya dari perasaan dan sikap marah menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal situasi sabar itu: menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang dialaminya dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak Ibu pasti mendengar kalimat ini dan panjenengan bisa melanjutkan. Innallaha ma'as, Allah membersamai orang yang bersabar. Ini Allah, ini kita. Allah akan bersama kita selama kita, ketika kita sudah habis kesabaranku, berarti kita sudah lepas dari kebersamaan dengan. Lalu kalau sudah tidak bersama dengan Allah, bersama siapa lagi kita? Nggak tahu. Ya kan? Jadi pastikan kita senantiasa bersama dengan Allah dengan kesabaran. Sabar menuntut ilmu, Allah membersamai kita. Sabar menghadapi suami yang galak, Allah bersama kita. Sabar dengan istri yang cerewet, Allah bersama kita, Pak. Allah bersama kita, Allah bersama kita. Gitu. Ngeten nggih? Seperti itu, anak nakal dan sebagainya, sabar. Niku prinsipipun. Lah, coba bayangkan, nih gempa Cianjur, kesabarannya akan menjadikan mereka senantiasa dibersamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, 3 hal ini menurut saya adalah prinsip dasar dalam ketangguhan kita. Ketika kita semakin berorientasi dalam kebaikan, kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar. Inilah yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, insya Allah. Mestinya masih ada lagi tips detailnya ya. Tips detailnya dari Bu Ois tadi itu, Profesor Ilmu Keluarga. Bagaimana menjadi pribadi tangguh secara detail. Nah, ini ada di sini banyak sekali, tapi nanti waktunya nggak cukup. Yang jelas kita pastikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau tangguh itu bersama-sama, insya Allah seperti tadi di depan saya sampaikan, kita akan ke surga bersama keluarga kita. Coba perhatikan surat A'raf ayat 19 sampai 24. Ketika dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya yang diturunkan kepada Tuhan itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'u wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una biha hasanatis sayyi'ah ulaika lahumul uqubad. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang sepertilah mendapat kemudahan yang baik. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Jannatul Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak, istri, anak-anak, satu keluarga masuk ke surga bersama para malaikat. Family til jannah, family, keluarga tangguh sampai surga. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.